Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Etika dan Anti Korupsi. Berikut ini anggota kelompok kami. Kami akan menyampaikan mengenai UU nomor 7 tahun 2006 tentang UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Mari kita mulai tentang pembahasan yang pertama mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003. Pasal 1 ayat 1 mengenai pengesahan UNCAC ini yang dengan persyaratan terhadap pasal 66 ayat 2 tentang penyelesaian sengketa, dan ayat 2 mengenai salinan asli naskah UNCAC dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Pasal kedua berbunyi mengenai undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 18 April 2006. Dan agar setiap orang mengetahuinya, pemerintah mengundangkan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah penjelasan umum mengenai undang-undang ini. Jadi, tindak pidana korupsi itu merupakan ancaman bagi Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia sudah melakukan pencegahan dan pemberantasan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, penambahannya, Indonesia juga ikut berpartisipasi pada UNCAC ini. Menterong lahirnya konvensi dimulai ketika Majelis Umum PBB menyatakan perlunya ada instrumen hukum internasional anti korupsi secara global, sehingga dibentuklah komite ad hoc yang bertugas merundingkan draft konvensi dan menyepakati naskah akhir konvensi yang disampaikan pada Majelis Umum PBB. Arti penting Konvensi Bali Indonesia itu merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Arti penting lainnya adalah untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, serta teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pokok-pokok isu konvensi. Konvensi ini terdiri atas 8 bab dan 71 pasal, di mana Indonesia juga menyatakan persyaratan terhadap pasal 66 ayat 2 mengenai penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional. Persyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku. Yang terakhir mengenai undang-undang ini adalah adanya lampiran yang berupa terjemahan dari konferensi UNCAC ini. Silakan disimak ya teman-teman. UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. UNCAC meliputi serangkaian panduan bagi negara-negara anggota dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Pasal-pasal UNCAC ditujukan untuk mendukung dan memastikan terselenggaranya praktek-praktek pencegahan secara masif, mengatur proses deteksi, dan sanksi dari tindak pidana korupsi. Melalui Resolusi 5561 pada tanggal 4 Desember 2000, dibentuk sebuah panitia ad hoc untuk mengembangkan dan mengkaji draft UNCAC. Dari 7 kegiatan yang terselenggara dari 21 Januari 2002 hingga 1 Oktober 2003, draft konvensi ini berhasil diselesaikan oleh panitia ad hoc untuk diserahkan dalam sidang umum PBB. Pada tanggal 9-11 Desember 2003, tercatat 99 negara menandatangani konvensi ini di Merida, Meksiko. Hingga Juni 2007, tercatat 140 negara yang telah menandatangani konvensi ini dan 93 negara telah meratifikasinya. Komitmen Indonesia dalam implementasi UNCAC. Tidak lama setelah menandatangani UNCAC, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam instruksi tersebut, Bappenas ditunjuk oleh Presiden untuk menyusun rencana aksi nasional pemberantasan korupsi. Gap analisis dan usaha harmonisasi peraturan dan perundangan Indonesia terhadap UNCAC. Dalam memastikan percepatan pemberantasan korupsi, hal yang penting adalah memastikan perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan tujuan UNCAC. KPK dibantu donor berinisiatif melakukan gap analisis di Indonesia.
Kajian tersebut memaparkan tentang relevansi tiap pasal UNCAC dengan kondisi di Indonesia dan rekomendasi untuk harmonisasi. Hasilnya ada yang belum diimplementasikan dan beberapa sudah diimplementasikan. Contohnya, yang belum adalah masalah koordinasi antar lembaga. Bab 3, implementasi UNCAC di Indonesia tentang pencegahan. Kebijakan tersebut ada di pasal 5. Yang pertama, membangun dan melaksanakan kebijakan anti korupsi yang terkoordinasi secara efektif. Yang kedua, meningkatkan praktek-praktek efektif. Ketiga, mengevaluasi hukum dan langkah-langkah administratif. Yang keempat, bekerja sama dengan organisasi internasional maupun regional. Ada kebijakan aktif dan pasif yang dilakukan seperti memonitor penerapan dan melakukan pengawasan. Secara garis besar, kebijakan pencegahan ada di pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2002 yang ditempuh berdasarkan kewenangan dan tugas pokok dari struktur organisasi KPK. Nah, sekarang kita akan membahas bab 3 mengenai institusi dalam pencegahan korupsi yang ada di pasal 6. Peran KPK dalam pencegahan korupsi. Berdasarkan pasal 6, UNCAC mewajibkan negara peserta untuk membentuk satu atau lebih institusi atau lembaga yang independen untuk mencegah korupsi. UNCAC juga mewajibkan lembaga tersebut untuk dilengkapi dengan sumber daya yang memadai. Di Indonesia, terdapat dua lembaga yang mempunyai tugas utama pencegahan, yaitu Komisi Ombudsman Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Di luar dua lembaga ini ada juga Menekpan, Depdagri, PPATK, dan lain-lain. Area pencegahan koruptif dibagi menjadi dua, yaitu pencegahan aktif dan pencegahan pasif. Pencegahan aktif adalah secara langsung menerapkan kegiatan yang mampu mengurangi kegiatan koruptif. Sedangkan pencegahan pasif adalah hasil tercegahnya suatu risiko kegiatan yang koruptif. Lalu, apa bedanya KPK dan Komisi Ombudsman Nasional? Berikut adalah tugas dan fungsi pencegahan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30, Pasal 6 butir D, dan Pasal 13. Selanjutnya, ada tugas dan fungsi pencegahan Komisi Ombudsman Nasional, yaitu menyebarluaskan pemahaman mengenai ombudsman, melakukan koordinasi atau kerjasama. Ketiga, melakukan langkah untuk menindaklanjuti laporan. Keempat, mempersiapkan konsep RUU tentang Ombudsman Nasional. Sekarang kita akan membahas peran lembaga atau organisasi lain dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Terdapat dua kelompok lembaga, yaitu lembaga yudisial dan lembaga non-yudisial. Lembaga yudisial terdiri dari lembaga kehakiman, lembaga kepolisian, dan lembaga kejaksaan. Lembaga-lembaga tersebut memiliki peran terhadap pencegahan korupsi di lingkungan internal maupun eksternal. Lembaga non-yudisial ada BPK, BPKP, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, BI, PPATK, Depdagri, KY, Civil Society, Itjen tiap departemen, dan badan pengawas daerah yang memiliki peran di lingkungan internal maupun eksternal. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.